Oke, baik. Selamat pagi, Bu Zita dan Cika. Pagi ini kita akan melaksanakan sidang proposal tugas akhir dari Saudari Cika Anggia dengan judul Perancangan Visual Media Promosi 4.1. Cika, dalam sidang proposal ini, kamu diberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kamu sekitar 10 menit, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, silakan Cika dimulai saja. Baik Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Yang terhormat Ibu Retno Purwanti, MSSN MDS selaku penguji 1, dan yang terhormat Ibu Zita Nadia, SDS MDS selaku penguji 2. Perkenalkan, nama saya Cika Anggia Widadari dengan NIM 20180606126 di bawah bimbingan tugas akhir dari Bapak Ratno Suprapto, SSN MDS. Di sini kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Perancangan Visual Media Promosi 4.1, di mana saya akan membahas dari bab 1 pendahuluan sampai bab 3 metodologi desain. Di bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan perancangan. Di bab 2 tinjauan pustaka terdapat 3 teori, yaitu teori utama, teori perancangan desain komunikasi visual, dan teori pendukung. Di bab 3 metodologi desain terdapat sistematika perancangan dan metode pengumpulan data. Bab 1 pendahuluan. Pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, penggunaan internet sangat berperan penting dalam menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bisnis. Nah, di Indonesia telah tercatat sebanyak 79 juta orang yang merupakan pengguna aktif media sosial menurut wearesocial.com 2016. Salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia adalah Instagram, di mana Instagram ini merupakan sebuah platform yang dapat mempererat komunikasi secara virtual dari penjual dengan konsumennya, dengan memberikan informasi-informasi yang menarik terkait produk yang ditawarkan. Kegiatan promosi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan brand awareness terhadap produk yang ditawarkan. Tetapi tidak semua brand-brand kecil yang baru merintis ini siap bersaing dalam segi media promosinya. Salah satu contohnya adalah 4.1 dengan nama Instagram 4_point_1. 4.1 merupakan suatu bentuk usaha di bidang fashion yang baru merintis pada tahun 2021 yang berada di daerah Padang, Sumatera Barat. Nah, produk utama yang ditawarkan oleh 4.1 berupa baju sablon yang desainnya itu dibuat khusus dengan tema yang mengangkat tema Islami. Dan kemudian saya menemukan identifikasi masalah. Yang pertama, kegiatan promosi pada media sosial Instagram 4.1 masih kurang interaktif dan kurang menarik dari segi visualnya yang terlihat monoton bagi penglihat. Yang kedua, belum kuat ciri khas identitas visual pada kegiatan promosinya. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah penggunaan media promosi cukup efektif untuk menambah brand awareness 4.1? Yang kedua, bagaimana merancang media promosi 4.1? Saya mempunyai tujuan dalam perancangan media promosi kali ini. Yang pertama, untuk meningkatkan brand awareness sehingga produk dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di daerah Padang. Yang kedua, untuk meningkatkan kegiatan promosi agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori utama, teori perancangan desain komunikasi visual, dan teori pendukung. Di mana teori-teori tersebut saya mencari atau mengutipnya dari beberapa jurnal dan buku. Diharapkan teori-teori tersebut dapat menjadi acuan dalam proses perancangan. Nah, masuk ke teori utama. Teori utama terdiri dari pertama, pengertian dari promosi, yang kedua bauran promosi, yang ketiga jenis media promosi, yang keempat tujuan promosi, yang kelima jenis media sosial, yang keenam media sosial Instagram, dan yang ketujuh brand awareness. Yang kedua ada teori desain komunikasi visual. Yang pertama ada desain komunikasi visual, prinsip desain, dan komponen desain. Teori yang ketiga ada teori pendukung yang terdiri dari komunikasi dan perilaku konsumen. Selanjutnya, bab 3 metodologi desain.
Dalam perancangan tentunya dibutuhkan sistematika agar perancangannya dapat tepat sasaran dan terarah. Dan saya mempunyai 3 tahapan, yaitu tahap pertama ada praproduksi yang terdiri dari penelitian topik, studi pustaka, perumusan masalah, pengumpulan data, dan konsep perancangan. Di tahap kedua terdapat produksi, di mana saya akan melakukan foto produk dan melakukan perancangan desain berupa konten Instagram yang menjadi media utama dan poster akan menjadi media pendukungnya. Di tahap ketiga ada pasca produksi yang terdiri dari evaluasi hasil dan publikasi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Saya melakukan metode kualitatif di mana berisi tentang analisa data terkait permasalahan yang ada. Dan saya mempunyai 2 teknik dalam mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara, di mana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meliputi tentang media promosi dan 4.1 dari bisnis 4.1 itu sendiri. Saya melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Feby selaku co-founder dari 4.1. Tahap kedua ada studi pustaka, di mana saya mengambil bahan-bahan literatur dari jurnal dan buku sebagai acuan untuk berjalannya proses dari perancangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Cika, terima kasih. Bu Zita, saya langsung ya. Oke, Cika, boleh tolong kembali ke slide identifikasi dan rumusan masalah? Oke. Ini kamu akan melakukan promosinya banyak di media sosial berupa Instagram ya. Yeah. Di sini kamu sebutkan kurang interaktif dan kurang menarik. Nah, sejauh ini kamu sudah melakukan komparasi belum dengan media promosi sejenis dengan brand yang berbeda? Lalu, kalau kamu menyatakan dibilang kurang menarik, ya, dari sisi apa kamu bisa menyebut itu kurang menarik? Gitu. Oke, baik. Jadi saat ini kan pesaing-pesaing bisnis itu kan semakin pesat ya, Bu. Jadi banyak brand-brand yang udah siap dalam segi media promosinya, sehingga penjualannya pun dapat langsung dikenal dan menyebar luas gitu di masyarakat. Nah, saya menemukan kekurangan dari 4.1 itu dari Instagramnya yang kurang menarik dan interaktif. Dari segi dia tuh cuman kayak ngepost foto dari produknya aja, kayak nggak ada desainnya, nggak ada image yang kuat gitu, belum ada tone warna dari foto-foto yang dipost di Instagramnya seperti itu, Bu. Jadi saya rasa saya tertantang untuk dia kan membutuhkan perancangan media promosi gitu. Jadi saya tertantang untuk melakukan kegiatan perancangan media promosi dari 4.1 dengan mengubah atau memberikan konsep dari konten-kontennya yang interaktif, seperti kontennya tuh kayak saya mau bikin konten game quiz, jadi sehingga followers-followersnya itu juga dapat berinteraksi gitu. Oh, ini nih kayak gini, oh ini pertanyaannya ini, jawabannya ini gitu. Terkait produknya juga gitu. Jadi saya akan mengangkat produk dari desainnya dijadikan konten game gitu. Dan akan melakukan perancangan juga di kontennya itu berisi informasi-informasi produk dari kayak harganya yang terjangkau, bahannya seperti apa, terus story desainnya terus kayak gimana gitu. Jadi sehingga masyarakat tuh lebih mengenal dari 4.1 itu. Oke, baik. Jadi mungkin ini masukan saja ya. Di sistematika perancangan di bab 3 nanti mungkin kamu perlu ini sayang tadi PPT kamu tidak cantumkan ya analisis datanya perbandingan dari
yang sudah ada, ya, dengan kompetitor ya, belum ada. Nah, di bab 3 itu nanti coba seperti yang kamu tadi bilang, analisisnya tolong disebutkan di laporan ya. Kamu menyebut media promosi mereka saat ini belum menarik, itu kan nggak bisa berdasarkan asumsi kamu ya. Itu harus berdasarkan data ya. Jadi yang saya maksud di bab 3 nanti disebutkan kenapa sih kurang menarik, berdasarkan teori desain komunikasi visual, berdasarkan teori layout, ini tidak terpenuhi gitu ya. Jadi jangan berasumsi gitu, karena orang nanti kan bisa protes gitu. Menurut saya menarik gitu, apa dasarnya? Kita nggak bisa berasumsi seperti itu. Nah, jadi nanti ditambahkan. Terus tadi satu lagi, kamu menyebut coba di rumusan masalah deh. Oke. Apakah penggunaan media promosi cukup efektif? Nah, ini hati-hati kita menggunakan kata efektif. Ini berarti nanti pakai pola alat ukurnya apa? Mengukur efektivitas gitu ya. Apakah nanti kamu akan bermain statistik atau dilihat dari angka penjualan atau apa gitu ya. Kalau poin kedua masih masuk ya, bagaimana merancang media promosi. Ini harusnya pertanyaannya masih kurang nih, merancang media promosi 4.1 yang bagaimana gitu. Kamu pertanyaannya belum lengkap, belum selesai nih. Yang komunikatif atau yang menarik atau bagaimana sesuai dengan identifikasi masalah yang kamu sampaikan tadi gitu ya. Jadi nyambung antara identifikasi masalah sama rumusan masalah. Nah, kalau saya melihatnya hati-hati menyebut kata efektif atau efisien gitu ya. Karena nanti setelah kamu rancang, taunya gimana ya ada perubahan gitu. Dari perubahan yang sudah kamu rancang dengan apa yang mereka kerjakan sebelumnya, atau jangan-jangan malah turun gitu ya. Nah, itu kan harus bisa dikaji atau bisa ada tolak ukurnya gitu. Dari saya sementara itu dulu. Silakan Bu Zita, terima kasih. Dokumentasi dulu nih Bu, sebelum lupa. Oke. Ika, ke halaman pertama dulu. Halaman pertama ya tadi. Oke, ini yang mau motong mau saya aja, Bu. Ya, silakan. Oke, Saya nggak bisa minim. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, Cika, kita balik lagi. Kita mulai di yang mana dulu? Bentar ya, di catatan laporan dulu ya, Cika ya. Nah, kalau Cika sih, jadi kalau untuk di bab pertama, tadi sih ini aja di latar belakang, kayaknya ada paragraf yang masih kepanjangan banget nih. Nah, itu Cika bagi 2 aja ya, jadi 2 paragraf. Itu yang paragraf pertamanya aja itu panjang banget tuh, yang di latar belakang. Dibagi 2 aja, kenapa kayak gitu? Soalnya kan kalau kita nulis, biasanya dalam satu paragraf tuh ada satu topik utama yang pengen kita sampaikan. Nah, kalau kepanjangan, nanti orang bingung, kira-kira di paragraf ini sebenarnya mau cerita apa. Itu dulu ya, itu penulisan 1. Terus yang kedua, kita lanjut ke kontennya. Nah, ini nih, tadi berarti Cika pengen fokusnya ke media sosial, berarti ya? Nah, kalau untuk dari teori layout yang Cika taruh, ini masih lebih ke definisi aja. Layout adalah ini, menurut siapa, gitu kan. Nah, tapi enaknya, ini kalau untuk si bab teori ini, enaknya Cika cari yang bisa diaplikasikan, yang bisa dipakai. Jadi mendingan Cika taruh sumber-sumber, misalnya tentang layout di kebutuhan media sosial itu seperti apa sih, gitu. Kalau misalnya ada grid, dia makainya yang kayak gimana, gitu-gitu ya. Nah, terus juga, ini nih, yang kayak misalkan tadi Cika udah nyebutin, jenis konten tuh ada apa aja, gitu ya. Nah, terus jangan lupa dikasih kesimpulan dikit aja, karena tadi Cika sempat mention, oke nih, kurang interaktif dan menarik. Berarti kan kalau gitu yang nanti Cika sasar adalah, selain tampilannya menarik, gitu ya, selain tampilannya menarik, berarti Cika juga istilahnya cari konten yang bisa menarik interaksi, istilahnya audiensi Cika tuh yang mana sih, gitu. Jadi nanti bisa diarahkan ke sana untuk pembuatan kontennya ya. Nah, terus yang keempat, ini tadi kan Cika sempat mention ini ya, kalau nggak salah di bagian identifikasi masalah apa di mana ya, yang bilang di promosinya itu identitas visualnya belum terlihat, gitu. Nah,
Berarti di situ Cika juga cantumin, kira-kira gimana sih cara nunjukin, ini belum kelihatan di teorinya juga ya, istilahnya identitas visual dalam promosi gitu. Nah, itu dicantumin juga, di situ belum ada. Nah, sama ini nih, kita cek dari hasil observasi, bentar ya, kita cek berikutnya. Di bab 3, tadi kan udah ada saran dari Bu Retno ya, untuk perbandingan ya, gitu. Iya. Untuk bahan perbandingan, nah, ini kayaknya Cika mesti tambahin lagi analisa ininya, analisa dari, ini kan kalau Cika dari wawancara ya, dari wawancara, kalau misalkan produk 4.1 memiliki tema desain Islami dan kawan-kawannya gitu. Nah, tapi di sini belum kelihatan ini Cika hasil observasinya. Jadi kamu cek si halaman Instagramnya si 4.1 gitu. Nah, itu banyak yang bisa dianalisa. Ketahuan Islami dari mana? Misalnya tadi pas aku sambil ngecek captionnya dia yang dijual itu Islami sekali gitu. Islami sekali, terus udah gitu kalau nggak salah sempat bawa kisah-kisah tertentu. Nah, terus udah gitu belum ada apa namanya tadi, misalnya Cika bilang oke nih belum istilahnya belum ada tadi identitas visual yang kuat ya. Kelihatannya dari mana? Kalau misal kita lihat Instagramnya sekarang itu dia pakai foto ya, kadang pakai foto, terus kadang-kadang istilahnya tadi pengen warna apa? Dibilangnya warna kuning, hitam dan merah ya. Di sini justru malah kebanyakan foto terus foto produk. Nah, mungkin nanti pas itunya Cika bisa ini lagi. Kira-kira kok masih belum belum konsisten gitu ya. Fotonya juga formatnya belum jelas. Nah, itu yang Cika cantumin. Jadi istilahnya kalau kita saat bilang kurang menarik, hasilnya jadi lebih objektif. Jadi nanti bisa ngobrol sama para staff kurang lebih si analisa visualnya ya, gitu ya. Dianalisis dulu visual dari sosmednya, baru nanti istilahnya Cika bisa bilang, oke nih, ini misalnya kurang menarik dan butuh istilahnya di-improve lagi, gitu. Nah, sama nanti kalau untuk planningnya, Cika akan pakai Instagram aja atau ada media pendukung lain ini? Media pendukungnya poster, Bu. Oh, poster. Posternya nanti akan taruh di mana? Nah, itu dia, Bu. Kalau misalkan posternya digital, bisa nggak ya, Bu? Soalnya kan di Padang ya, Bu, jauh. Oh gitu. Ya, soalnya tadi di sini tulisnya Payakumbuh ya. Nah, paling gini, kalau aku sih bilang Cika nanti perlu juga studi istilahnya ke konsumennya mereka, gitu. Cek perilakunya mereka seperti apa, gitu. Maksudnya habitnya mereka seperti apa sih, gitu ya. Karena kan biasanya saat kita bilang, oke nih kita punya segmentasi istilahnya untuk yang Islami, gitu ya. Untuk yang Islami, nah sedangkan Islami sendiri ini dia punya segmen-segmen tersendiri nih, gitu. Nah, kamu harus tahu ini misalnya karakter Islami yang seperti apa nih, gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah ketemu, mungkin kayak misalnya kalau untuk kita pakai yang dakwah juga kan beda ya, ya misalnya yang Hanan Ataki yang emang istilahnya ngincernya anak muda gitu kan, istilahnya sama Khalid Basalamah ini audiensnya beda nih, gitu. Dan cara komunikasinya beda. Nah, cocok apa enggaknya dicek dulu nih, cocok nggak sama audiensnya mereka. Jadi selain ini istilahnya Cika juga harus tahu nih kira-kira audiensnya mereka kayak gimana dulu nih, gitu. Karena kebetulan di sini dibilang target pasar 4.1 mulai dari anak-anak sampai dewasa kisaran umur 4 sampai 40 tahun ya. Ini banget. Bisa jadi nih kalau misalnya lihat dari data yang Cika paparkan, kemungkinan besar yang justru yang harus diarah adalah yang dewasa mudanya Cika, gitu. Yang dewasa muda yang mungkin istilahnya range 30 sampai 40 ya, gitu. Yang udah punya anak kecil, jadi dia ngerasa oke nih, setelah dia beli bajunya sendiri nanti bisa beli buat anaknya. Bisa jadi kan seperti itu. Gitu. Nah, jadi berarti PR buat Cika satu lagi yaitu cek dulu kira-kira interviewnya ditambah sama interview target pasarnya mereka, gitu. Jadi Cika ada bayangan, oh yang begini loh istilahnya. Jadi nanti bisa jadi bukan poster. Kalau misalnya poster pun mungkin ininya kali ya, cara nyebarinnya ya, gitu. Cara nyebarinnya akan sedikit berbeda. Paling gitu aja ya. Oke, Cika mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Tadi disebutkan mau media pendukungnya dengan poster digital. Saya belum kebayang kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan poster digital tadi itu. Apa bedanya dengan apa yang sudah kamu buat atau kamu rancang dengan media Instagram, terus kalau poster digital itu nanti bagaimana? Tadinya kalau misalkan poster,
Untuk dicetak kan harusnya kan disebar gitu kan Bu, karena mungkin jauh, bisa jadi saya melakukan posternya digital. Digitalnya itu kayak disebarnya mungkin dari dari Instagram juga tuh, atau bisa jadi ke Medsos lagi intinya. medsos lagi. Iya, iya. Oke. Gitu. Baik, mungkin intinya sih sebenarnya kamu akan berpromosi tetap menggunakan media sosial, tapi formatnya yang berbeda gitu ya, beda-beda format. Cika, mungkin saya mau sekedar saran sih ya. Ini kan segmentasinya kamu segmented sekali di daerah Padang atau hanya Payakumbuh ya? Iya. Oke. Kalau kamu sudah menggunakan media sosial, tanggung ya, kenapa nggak ya seluruh wilayah Sumatera Barat atau bahkan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh wilayah Indonesia, apalagi ini kan kamu segmentasinya boleh dibilang pakaian muslim lah ya, kurang lebih ya. Gitu. Dan kita kan mayoritas muslim terbesar di Asia Tenggara atau bahkan Asia gitu. Nah, tanggung sih kalau menurut saya, kenapa nggak untuk semuanya gitu ya. Tapi memang target primernya dari sana gitu ya. Boleh seperti itu. Jadi menurut Ibu target primernya itu tetap Padang, tetapi bisa juga targetnya untuk menyeluruh gitu, Bu? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada target primer, ada target sekunder gitu. Ya. Bu Zita, ada tambahan lagi? Oh ini aja Bu, cuman ini aja. Soalnya tadi kan Cika bingung media pendukungnya ya, gitu. Nah kalau misal mau, Cika sebenarnya bisa ngasih guideline juga untuk mereka nih Cika, gitu. Jadi Cika bisa bikinin template untuk mereka, kira-kira gimana yang pas ya. Karena kan di sini kebetulan identifikasi masalahnya ada identitas visual yang belum terlihat, gitu. Nah kalau mau nanti Cika kasih sosial media guideline saja, gitu. Itu udah cukup kok bobotnya. Jadi tinggal dibikinin guidelines untuk mereka, kalau misalnya story nanti mau kayak gimana, kalau mau video kayak gimana, gitu-gitu. Jadi mungkin mirip ini kali ya, Cika. Jadi ngobrol sama Pak Ratno aja, sejenis kayak GSM, tapi ini lebih ke panduan sosial medianya mereka, gitu. Jadi nanti setelah Cika lepas, mereka masih bisa jalan sendiri, gitu. Ini dari hasil temuan Cika, itu aja, gitu. Baik, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada tambahan lagi, maka dengan demikian sidang proposal untuk Saudari Cika dinyatakan selesai. Cika boleh meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih, Bu. Oke.